Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel Santri Podcast. Ya, seperti biasa, sebelum menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe. Masih bersama tamu yang sama, fans timnas Indonesia. Muhammad Fatul Khairul Labib. Tapi kita berbeda topik pembahasan. Kalau yang waktu itu kita membahas timnas Indonesia, sekarang kita membahas pengalaman horor dari timnas, pengalaman horor dari fans timnas Indonesia. Oke. Tujuh. Fans timnas Indonesia. Saya manggilnya siapa ini? Faril saja. Faril ya. Faril, boleh diceritakan pengalaman horornya? Satu saja. Ya. Satu saja contoh. Kalau saya pribadi sendiri ditemui horor penampakan itu belum pernah. Cuman kalau merasakan horor seperti ditindih itu kalau saya itu tidak melihat penampakannya, tapi saya merasa kalau saya ditindih. Itu yang paling saya masih ingat dulu saat di rumah, saat libur atau di rumah. Setelah sahur saya tidur, tiba-tiba ada yang nindih saya. Sebelum itu, tapi saya itu mimpi, tapi saya merasa kalau itu ditindih. Ya, jadi yang sadar itu alam bawah sadar kita, tapi kita merasa tidur. Yang bekerja itu adalah alam bawah sadar saya, paham dong? Paham ya. Terus saya di iya. Itu waktu bulan Ramadan. Iya. Wah, Geli loh ini. Kok bisa Bisa-bisanya. jadi rangkeng ya? Geli sekali. lupa Pak. Itu sangat geli sekali. Ya. Terus saya berdoa ya. Terus saya tuh ya berdoa minta tolong lah. Saya tidak bisa gerak, tidak bisa ngomong. Sepak awal. Memang ini ya, tapi saya merasa lucu kalau diceritakan. Tapi saat saya merasakan itu ya takut. Di rumah juga sepi. Itu saya juga sendiri. Ya, gini-gini gitu apa bahasanya? Dikritikin gitu. Asli keren sekali, geli sekali banget. Itu saya merasa ditinggi itu udah 20 kali lebih. Gara-gara itu kalau tindak itu menurut Faril itu kenapa ya? Masa gara-gara malu? Kalau saya lihat di secara materi itu tinggian itu bisa dua faktor. Yang pertama itu memang dari setan, hal itu memang dari pikiran kita. Jadi apa ya? Raga kita ini sudah capek, membutuhkan waktu untuk istirahat. Tapi otak kita masih mengajak kita untuk berkegiatan. Jadi itu nggak sinkron badan sama otak. Jadi ya kita seperti tinggi rasanya. Kalau pengalaman horor yang lain ada nggak selain dengan apa? Ketemu nggak pernah? Kalau secara pribadi saya ketemu nggak pernah. Cuman kalau merasakan tuh pernah. Dulu itu masih sama saat libur. Itu saya saat ke Kediri, itu di Grogol. Itu saya naik motor dengan teman saya posisi dibonceng ya. Saya dibonceng, terus itu ya, namanya teman itu kan pas jadi guyon bercanda, jadi saya tiba-tiba itu merasa gamut ya. Gimana ya, itu kan motor saya, teman saya digas kenceng, kecepatan mungkin hampir 80-an, itu melewati polisi tidur. Tapi dia tidak sadar, saya juga tidak nyetir, otomatis tidak sadar. Sudah lewat polisi tidur, saya berkata kotor dan nanti disensor. Disensor. Itu saya berkata kotor, saya tidak sadar kalau itu di kiri saya itu kubur. Tiba-tiba motor saya mati. Tiba-tiba mati. Saya kaget. Dia masih bicara kotor. Saya bicara kotor ke teman saya. Saya bilang, gimana sih? Kok bisa? Aku mau kalau Jawa itu iya tuh ini. Goblok. Bilang gitu. Saya selenger sampai 10 kali itu, tidak bisa nyala.
Jadi saya nyelengger 10 kali itu teman saya tidak sadar sama sekali kalau diri saya itu kuburan. Pas sudah saya selengger saya ditapuk sama teman saya juga saya ini. Terus saya takut, bertanya, kenapa? Jiwamu kuburan, dirimu kuburan. Terus saya lihat, itu suasana langsung aneh. Jadi seperti di dalam ruangan tuh apa ya? Ungkap. Rasanya ungkap. Itu ya gimana ya? Langsung ungkap terus saya bau mencium aroma itu kembangnya orang meninggal. Ya. Kalau bahasa Jawa itu kalau bahasa Jawa itu kembang itu rupo. Saya mampu itu, waduh. Terus akhirnya motor saya tuntun apa ya, saya bawa di jalan ya, terus saya sambil meminta maaf ya nanti ya ngapunten ya Allah sakane boten ngertos niki wau kula lipat kuburan ya. Terus ya setelah itu kuburan sudah lewat, itu lumayan panjang tuh kuburannya. Saya lewat kuburannya, saya coba starter jadi sampai jalan pulang tuh saya masih mikir, untungnya saya enggak ngapa-ngapain sama mbak sana ya. Kita Jawa pasti ada tuh jaga mulut. Itu waktunya itu kapan? Sore, siang? Bisa malam dari wah itu sepi tuh jalan, harus sekali terang-terangan juga jarang orang lewat. terus gimana terus? Ya udah pulang saya sambil mikir kok bisa saya tadi lewat kuburan ya, lihat atau nggak tahu, nggak sadar juga, tapi ya saya terlanjur ya dijadikan pengalaman juga, dijadikan pembelajaran ya. Terus apa lagi cerita? Oh iya, itu yang paling sering itu tinggir. Yang paling seram ada nggak seram? Yang paling Kalau biasanya kan tinggir itu digelitikin pas pada saya tuh nggak digelitikin, tapi dada saya ini itu ditukunan gitu. Saya kerasa tapi saya tidak bisa melihat. Itu tukunan gitu saya sampai gimana ya? Apa? Jadi ditukunan gini, saya sampai sesak gitu rasanya, panik juga. Tapi gimana lagi, saya tetap berdoa meminta Yang Maha Kuasa juga semoga tidak ditindih lah. saya yang nggak pernah ditindihin belum tahu saya rasanya itu gimana. Jangan sama, nggak enak gitu rasanya kan. Pernah itu durasi paling lama saya ditindih itu setengah menit, 30 detik lebih mungkin, kerasa banget itu. Asli. Itu saja. Iya. Kan ini Mungkin sudah lupa ya. Kan juga saat kecil kan pasti juga pernah, tapi saya sudah lupa. Itu. oke ya. Iya. Oke. Ya, cukup ya ini. Cukup nambah lagi ya. Oke. Sudah sekian dari kita ya. Ya. Oke, sekian dari kami. Oke. Yang tadi jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Ya, betul. Jangan lupa awas aja lah. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.